ini adalah cara-cara bagaimana kita bisa menghadapi manusia-manusia toksik. Manusia toksik itu bisa diartikan sebagai orang-orang yang perilakunya atau perkataannya itu merugikan kehidupan kita. Ya, jadi kalau toksik itu kan istilah zaman sekarang. Toksik itu bisa berarti ya beracun gitulah. Nah, jadi kalau manusia toksik itu orang-orang yang apapun yang mereka lakukan itu biasanya untuk merugikan diri kita. Contohnya nih, misal suka menjudge kita, suka nilai kita, kemudian kata-katanya suka menyakiti kita, kemudian suka maksain. Nah, misalnya maksain kehendak deh. Jadi itu merugikan kita. Nah, ini adalah tipikal orang-orang toksin yang beracun. Nah, sekarang banyak ya orang yang tanya, gimana sih misalnya kalau orang yang toksin ini adalah saudara saya sendiri, atau misalnya adalah orang tua saya sendiri, atau pasangan saya sendiri. Nah, disitulah yang menjadi masalahnya. Ya, jadi kalau misalnya orang toksin itu orang luar, orang lain, kan nggak apa-apa ya. Misalnya kita tinggal, yaudah kita jauhin, kita nggak usah temenin kan nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah kalau orang terdekat yang ternyata perilakunya itu toksin sama kita, merugikan. Jadi kehidupan memang tidak bisa terlepas dari orang-orang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang toksin? Kalau misalnya yang orang toksin ini kita anggap dari yang paling luar dulu deh. Misalnya orang yang gak gitu deket, maka gampang, tinggal kita jauhin, gak usah ditemenin. Berikutnya yang lebih dekat lagi, nah itu temen. Kemudian gimana kalau misalnya orang tua kita ternyata yang toksin terhadap kita? Nah, sekarang kita bahas gimana sih caranya menghadapi orang-orang yang toksin. Yang pertama adalah harus ada jarak dan batasan. Jadi kalau misalnya teman, gampang aja kita tinggal bilang, oh iya sorry saya lagi sibuk, ya udah ngomongnya lain kali lagi. Kita nggak terlalu tanggepin juga, gampang. Ya misalnya teman deket deh, kita udah pernah nasehatin, lu jangan gini dong, misalnya, lu harus lebih positif dong dan sebagainya ya. Kita udah coba nasehatin, terus ternyata nggak bisa, ternyata dia tetap seperti itu. Nah, gampang sebenarnya, kita tinggal ya udah kalau memang ini benar-benar merugikan kita ya, kasih aja batasan, kasih aja jarak, ya udah jangan terlalu deket. Sebenarnya cuma itu doang solusinya. Pertanyaan berikutnya, gimana sih kalau misalnya ini adalah keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, ya. Kalau saudara sama masih agak gampang, kita tinggal jaga jarak, bikin batasan dengan saudara kita, itu nggak masalah. Saya yakin bahwa yang paling penting itu ujung-ujungnya adalah keluarga inti kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Saya meyakini hal itu. Coba kita bayangkan, kalau misalnya orang zaman dulu ya, punya anak misalnya ada 12. Berarti kita kalau sebagai anaknya, kita punya 11 saudara. Kalau kita bertanggung jawab akan kehidupan mereka semua, misalnya beberapa dari mereka itu toksin, atau misalnya bergantung dengan kita, dan kita tanggung jawab sama kehidupan mereka, bukankah kita seumur hidup cuma ngurusin kehidupan 11 orang? Betul ya? Jadi ujung-ujungnya yang paling penting untuk kita jaga, untuk kita belain, untuk kita lindungi, itu sebenarnya adalah keluarga inti kita, pasangan kita sendiri, dan anak-anak kita. Cukup, kita tidak bertanggung jawab, tidak berkewajiban untuk ngurusin saudara. Jadi masih bisa kita kasih yang namanya jarak, batasan. Jadi kalau misalnya mau toksik ya nggak masalah, kita tinggal menjauh aja. Yang sering ditanyakan, paling sering dipermasalahkan itu adalah kalau orang tuanya yang toksik. Dan biasanya orang tua atau mertua ya, itu toksin, mereka nggak sadar kalau mereka lagi merugikan anaknya. Mereka nggak sadar. Mereka ngerasa itu demi kebaikan anaknya. Kebayangkan kalau misalnya kita tinggal di satu rumah nih, ada mertua, ada orang tua, kita juga ngurus anak, ngurus pasangan. Kebayangkan kalau misalnya orang tuanya ternyata toksik. Dia itu yang kita nggak bisa diem aja kayak gitu. Karena nanti yang dipertaruhkan adalah keluarga kita sendiri. Ya, jadi kita harus ingat-ingat sebenarnya yang paling penting adalah keluarga inti kita. Diri kita, pasangan kita, anak-anak kita. Sebagaimanapun kita harus lindungi mereka. Baik dari orang luar ataupun dari keluarga kita sendiri. Yang kita nggak tahu bahwa ternyata cukup berdampak negatif. Kedua, kembangkan diri kita. Maksudnya gimana sih? Ketimbang kita terlalu berfokus dengan hinaan orang dan sebagainya, lebih baik kita tutup telinga, kita tutup mata. Yang kita fokuskan adalah kembangkan diri kita sendiri. Kita harus kerja keras, kita harus menjaga
keluarga kita, kesehatan kita. Kita capai cita-cita kita. Jadi suatu hari nanti ketika kita benar-benar berhasil, orang-orang lain udah nggak bisa ngomong apa-apa kan? Orang mau ngejelekin kita juga nggak bisa, orang kita lebih hebat dari dia. Kenapa sih orang bisa toksik? Ngurusin kehidupan orang lain, kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang toksik itu adalah orang-orang yang tidak puas dengan kehidupan pribadinya. Dia nggak puas dengan dirinya sendiri, dia nggak puas dengan kehidupan dia, sehingga dia merendahkan orang lain supaya dia merasa lebih tinggi. Dia menyerang kehidupan orang lain supaya dia merasa lebih enak, supaya dia merasa lebih nyaman. Selain dari itu memang ada yang namanya dengan kelainan mental ya. Jadi misalnya ada masalah dengan mental. Ini yang bisa membuat orang menjadi toksik. Contoh misalnya dia punya masalah kecemasan. Atau mungkin dia ini orangnya depresi. Kalau misalnya orangnya depresi ya udah jelas kita ngajak ngomong biasa juga pasti nggak nyambung. Dan pasti perilakunya akan aneh-aneh. Kalau kita tahu orang ini punya kelainan mental, punya sedikit gangguan, maka kalau kita memang mau nolong dia, ya kita ajak dia untuk ke tenaga profesional. Kita ajaklah ke psikolog, kita ajak ke psikiater untuk menyembuhkan masalah dia, sehingga supaya nggak toksik lagi ke kita. Nah cuman kalau misalnya ternyata dia orangnya normal nih, orangnya baik-baik aja, cuman suka nih mengusik kehidupan kita gara-gara dia nggak puas dengan kehidupan dia sendiri, kita harus pahamin kenapa sih dia nggak puas dengan kehidupan dia. Misalnya nih orang tua kita deh, apa sih yang bikin dia seperti itu? Kok bikin dia tuh sensi terus, bikin dia tuh kayaknya gampang marah, bikin dia tuh suka ngurusin kehidupan orang lain. Nah ini yang kita harus cari tahu, apa sih yang mereka tidak puas? Apakah tidak puas dari pasangannya atau dari kehidupan pribadinya? Nah ini yang kita sebagai anaknya, kalau memang mau bantu, kita bantu di situ. Karena orang yang puas sama kehidupannya sendiri, sama dirinya sendiri, tahu jalannya mau kemana, tujuannya mau kemana, itu nggak mungkin punya waktu untuk ngurusin kehidupan orang lain. Kalau misalnya kita udah tahu nih cita-citanya kemana, saya udah pede sama diri saya sendiri, saya udah tahu kehidupan saya mau kemana, saya nggak ada waktu untuk ngurusin kehidupan orang lain, ngerendahin orang, bikin orang stres, kepoin kehidupan orang lain itu saya nggak ada waktu. Nah jadi kalau misalnya orang punya waktu untuk toksin ke kita, itu sudah bisa dipastikan kebanyakan adalah kehidupannya memang nggak memuaskan. Nah kita coba untuk menghandle hal itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya udah kita cukup dengan jaga jarak dan batasan aja. Kalau kita punya circle atau punya lingkungan orang-orang yang banyak toksin lah, baik keluarga maupun pertemanan. Jadi saran saya sebenarnya adalah jangan fokus ke mereka, ubah fokus kita ke orang-orang dan hal-hal yang lebih positif. Saya kasih contoh ya, karena dengan mengubah fokus itu bisa benar-benar mengubah semua yang kita terima dalam kehidupan kita. Contoh, misalnya nih suatu hari malam-malam kita berada di dalam sebuah rumah. Di dalam sebuah rumah, nggak ada jendelanya, nggak ada ventilasi udaranya, kita di dalam situ. Terus kita mulai ngerasa nih, aduh pengep, panas, kita cuma bisa lihat tembok doang, bosen, kok kayaknya sempit, dan sebagainya. Karena kita di dalam situ, yang kita rasakan, aduh nggak enak deh, malam ini nggak enak deh suasananya. Coba deh, kita memutuskan untuk keluar dari rumah itu, kita mulai jalan-jalan di sekitar situ. Setelah kita jalan-jalan, ternyata kita sadar dong, wah ternyata bisa kelihatan bulan loh, bisa kelihatan bulan, bintang-bintang, kemudian mulai kerasa angin sepoi-sepoi, kemudian mulai terdengar suara jangkrik, suara kodok. Masih kerasa pengep gak sih? Enggak kan? Apa? Karena kita keluar dari situ. Dan fokus kita juga kita arahkan ke hal yang lain. Ini berlaku sama dengan lingkungan pertemanan kita dan keluarga kita. Kalau kita berada di lingkungan yang setiap hari itu isinya adalah toksin, tiap hari itu ngomongin tentang masalah kehidupan, kita akan lama-lama punya pemikiran, punya ideologi bahwa emang kehidupan itu bermasalah. Karena tiap hari ngomongnya itu terus. Ya, coba bayangkan, misal suatu hari, oke lah saya coba keluar, saya masuk ke circle baru. Isinya orang-orang yang mau maju, isinya orang-orang yang mau berkembang. Orang-orang yang ngomongin, waduh gimana nih caranya kita supaya bisa sukses. Ngomongin tentang bisnis, ngomongin tentang perkembangan diri. Nah nanti lama-lama kita akan punya pemikiran, oh iya ya, ternyata dunia itu nggak sesempit itu. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita rasakan setiap hari, itu akan sangat berpengaruh.
Jadi kalau misalnya nih komplain, aduh ada teman saya atau ada saudara saya yang toksin nih tiap hari nih, ganggu banget deh. Lebih baik fokus ke yang lain, yang lebih positif. Ke orang-orang lain yang benar-benar care ke kita. Ke orang yang memang sayang ke kita. Kita fokus ke situ. Misalnya ada orang yang kita sebel nih mukanya, kita sebel. Tapi kita liatin terus. Ya pasti akan kita sebel terus kan seharian kan. Tapi kalau misalnya kita memalingkan wajah kita ngelihat ke orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat sama kita, happy kan jadinya kan. Nah begitu juga dengan orang-orang toksin. Pilihan itu semua ada di tangan kita loh. Kita mau fokusnya kemana? Orang-orang yang positif ini tadi, atau orang-orang yang memang ngegangguin kita terus, bikin kita kesel terus. Nah itu semua pilihannya ada di tangan kita. Yang toksin kalau memang mereka tidak mau berubah, ya orang-orang yang memang nggak mau berubah dan mungkin nggak sadar kalau mereka itu banyak kelemahan. Mau kita omongin segimanapun, kita yang dianggap gila. Mau kita berusaha ubah mereka, kita yang gila. Karena mereka nggak ngerasa salah. Kita yang dianggap terlalu ngurusin urusan orang lain. Kalau kita memahami hal ini, yang toksin ya biar seperti itu. Yang penting jangan sampai merugikan diri kita, melukai orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa memilah mana yang penting buat kita, mana yang bisa kita tinggalkan. Kita kasih jarak, kita kasih batasan.